Tahu nggak, pasar yang ada di Sepaku yang akan dijadikan pusat ekonomi di IKN sekarang banyak berubah loh. Yang mereka kata-katain kumuh, tidak terawat, sekarang sudah mulai terlihat baik. Masih sama saya di Rana di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini teman-teman semua tanggal 26 Desember tahun 2025. Saya hadir kembali lagi dari Ibu Kota Nusantara, Ibu Kota kebanggaan kita semua. Nah, kali ini ya teman-teman semua, sebelum lanjut seperti biasa kita pantun dulu. Ke Nusantara membawa harapan, tidak lupa bersukacita. Yang tidak percaya ya silahkan, Dian Rana hadir menyajikan fakta. Setuju nggak? Nah teman-teman semua, di depan kita ini ya, kemarin kan ada beberapa waktu lalu ya, ada mungkin 2-3 hari yang lalu kita liput di sini kan masih proses penataan ya di bagian trotoarnya. Dan sekarang kalau kita lihat sudah dilapisi lagi ya aspal ya di jalanan ini. Nah kemarin juga ada yang ngomong, ini jalan IKN kok kecil banget. Nah ini saya akan melihat nanti ya, saya akan lihatkan bagaimana nanti jalan yang baru. Kan sekarang sudah ada jalan bypass. Dulu memang ini adalah jalan utama ya, jalur utama dari arah Samboja menuju ke IKN. Tapi sekarang sudah ada jalur baru teman-teman ya. Nanti saya akan coba lihatkan, mungkin di video sebelumnya saya itu memang nggak memperlihatkan. Jadi banyak betul yang nyinyir kalau ini tuh jalannya kecil betul untuk sekelas ibu kota bilangnya kan. Padahal ini akses lama ya teman-teman, akses lama dari arah Pasar Sepaku menuju ke kawasan inti Nusantara yang kini kalau kita lihat sudah mulai dialapisi aspal lagi. Ya, jadi masyarakat sekitar sudah bisa merasakan ya perbedaannya yang waktu itu mungkin debu-debu ya, yang waktu itu masih diprogres kan masih banyak debu, sekarang mulai nih ya, mulai diaspal. Gimana nih teman-teman semua yang ada di Sepaku tentang jalan ini? Komen dong. Nah nanti ya setelah dari sini saya akan coba lihatkan jalan bypass ya, biar teman-teman ya yang kemarin-kemarin ngomong ini kecil, ini ono ya, kita akan lihat ya. Itu ada jalan bypass yang sudah dibangun juga. Dan ini jalan lama. Memang dulu waktu pas masih belum ada jalan bypass, melalui jalur ini tuh kadang macet ya waktu itu ya, waktu masih belum ada jalan bypass. Tapi sekarang setelah ada jalan bypass, ini sekarang menjadi jalur alternatif ya, melalui pasar yang ada di Sepaku, yang nantinya menjadi pusat ekonomi baru yang ada di IKN. Cakep kan? Kemarin tuh saya kira gini ya, saya pikir gini kemarin, pada saat sudah dibikinkan jalan baru bypass, ini kemungkinan nggak diperhatikan gitu ya jalan ini. Ternyata enggak teman-teman, ternyata diperhatikan juga, bahkan sekarang sudah dilapisi aspal. Dan kebetulan kan saya juga sering banget ya melalui jalur ini, karena kalau saya mau ngambil uang cash gitu, uang cash nggak tuh ya kan, uang cash di salah satu bank yang ada di sini. Nah itu saya di sini ambilnya. Nah dengan di aspal seperti ini itu sangat membantu bagi saya pribadi ya, mungkin teman-teman juga yang ada di sana, apalagi saya kebetulan berada di Semoy gitu dan melalui jalur ini gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang ada di sekitaran Sepaku, boleh dong ya komen. Atau buat teman-teman yang di luaran IKN sana yang belum pernah ke IKN atau yang sudah pernah ke IKN, apa pendapat kalian tentang ini? Nah ini dia pasar ya yang ada di Sepaku. Pasar yang ada di Sepaku yang saat ini sedang ditata ulang atau direvitalisasi, yang akan dijadikan ini ya pusat ekonomi baru di Ibu Kota Nusantara. Gimana teman-teman? Ini ya, jadi pasar nantinya itu sudah dibangun ya. Kemarin kan memang di pinggir-pinggir jalan gitu. Nah, sekarang sudah ada bangunan pasar ini nih. Semuanya nanti akan di sini. Kita akan lihat juga bagaimana nanti ya keramaian di sini, apalagi ini kan tidak terlalu jauh dari kawasan IKN. Dan ini bukan ini ya teman-teman, ini bukan Pasar Nusantara. Pasar Nusantara kan adanya di dalam KIPP, sedangkan ini di area Pasar Sepaku atau di area Sepaku. Buat teman-teman semua dari Sepaku ke arah IKN itu sekitar 15 sampai 20 menit ya, sekitar 12 kiloan lah sampai ke kawasan inti Nusantara teman-teman semua. Nah ini ya pantauan kita di Pasar Nusantara ini ya. Setelah dari sini saya akan coba ajak teman-teman semua ke jalan bypass ya, ke jalan bypass yang saya bilang tadi, supaya yang nyinyir-nyinyir tentang jalan kecil ini bisa melihat nih, oh sudah ada jalan baru toh gitu kan. Ya kalau setelah dilihatkan jalan baru masih nyinyir, ya itu hak kalian aja ya. Intinya dengan upaya penataan kembali jalanannya dilapisi aspal lagi, itu juga sangat membantu kalau menurut saya. Nggak tahu kalau menurut kalian gimana. Oh ya, kemarin juga masih ada aja ya yang ingin dilihatkan
Bang, coba akses ke arah Gramping itu diperjelas dong lewat mana? Nah, nanti saya akan coba lihatkan ya di mana sih belokannya dan gimana kondisi terbarunya. Tapi sebelum ke sana, saya akan coba ngajak teman-teman semua ke jalan bypass nih ya. Ini kan di depan kita ada tanggul banjir ya, tanggul banjir tuh di depan. Di sini nih ya. Ini kan ada tanggul banjir ya untuk mencegah banjir, untuk tidak sampai ke pemukiman warga informasinya karena ini di depan kita ini kan tanggul banjir. Jadi sepanjang sungai ini Sungai Sepaku ya, itu ada tanggul banjir kanan kiri tuh seperti ini. Dan di sekitar tanggulnya juga kalau saya lihat ya sudah ada pohon-pohon yang masih dipertahankan ya, pepohonan, dan ya semoga kedepannya ditambah ya untuk pepohonannya sehingga kawasan ini lebih hijau ya, lebih rimbun, bahkan mungkin menjadi tempat mancing kayaknya. Saya mikirnya kalau ada air gini mancing teman-teman. Nggak tahu kalau kalian sama nggak? Kalau ada yang sama boleh komen dong ya. Kalau saya lihat gitu ya, kalau ada sungai-sungai seperti ini kayak otak saya itu langsung pikirannya itu mancing gitu ya. Nah, itu dia di depan teman-teman semua. Itu adalah jalan bypass ya, jalan bypass Pasar Sepaku. Jadi, yang tadi kita lihat ya, itu jalan yang dilapisi aspal kembali, itu adalah jalan lama ya, memang jalan utama tapi yang lama. Nah, sekarang kalian bisa melalui jalur ini nih. Ini adalah jalan bypass Pasar Sepaku. Jadi tidak melalui jalan tadi, bisa lewat sini lebih cepat. Tapi kalau kalian ingin merasakan mampir ke Pasar Sepaku yang lagi direvitalisasi nantinya kalau sudah beroperasi, ya kalian lewat sana gitu, belok kanan. Nah, kalau ini kan lurus ke arah sana, ke arah KIPP gitu teman-teman. Jadi ini ya kondisi terbarunya buat teman-teman yang kemarin pada komen tentang jalannya terlalu kecil. Ini ya ada jalan baru nih teman-teman ya yang memangkas waktu tempuh, nggak juga sih karena nggak terlalu jauh ya, tapi setidaknya tidak macet-macetan ya kalau seumpama lagi ramai ya kan, karena di sana kan kalau pada saat lagi ramai, lagi ada pasar, waktu itu kan pasarnya di pinggir jalan, itu macet teman-teman ya. Mungkin saya salah satu orang yang dulu pernah ikut macet-macetan gitu ya di kawasan itu pada saat groundbreaking. Nah, kalau sekarang sudah ada jalur ini, itu udah nggak ada macet-macet ya di kawasan ini. Nah, teman-teman semua, sebelum kita ke arah akses Glamping ya, saya akan coba lihatkan ke bagian ini ya, Bendung Intek. Kita akan lihat bagaimana kondisi terbaru Bendung Intek di bawah kita ini ya, tuh yang saya bilang tadi ada tanggul banjir di bawah. Ini dibangun waktu pada saat pembangunan Intek juga gitu teman-teman nih di bawah kita ini. Nah, jadi dari arah jalan tadi bypass ke arah jalan awal yang ini itu tidak terlalu jauh ya. Dan juga ada beberapa pemukiman warga. Belibet Dian Rana ini. Nah, saya akan coba mengajak teman-teman melihat ke arah Bendung Intek. Salah satu lokasi penyedia air baku untuk ke KIPP dan juga sekitarnya. Dan kemarin kan kita sudah lihat ya bagaimana para pengunjung itu mencoba sendiri ya minum air kran di KIPP yang langsung diminum ya, dan sumbernya ya dari sini ya, dari kawasan Bendung Intek dan juga Bendungan Sepaku Semoy. Dan di sini ada proses penjernihan. Memang kalau kita lihat ya mungkin kalau saya sebagai orang awam yang mungkin tidak pernah melihat IKN, melihat bendungannya ini langsung kaget dong. Ih, kok coklat gitu kan? Ih, kok airnya begitu? Masa bisa langsung diminum gitu kan pastinya kan? Tapi bukti ya teman-teman, teknologi itu bisa membuat semua hal yang tadinya pikiran saya tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tadinya nggak masuk di akal, tapi kejadian gitu teman-teman. Ya itulah nggak bisa dibilang sebagai nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu ya teman-teman, karena ya memang terlihat di kasat mata seperti ini ya bendungannya. Bendung ini keruh ya, kotor kalau mungkin menurut mereka ya para penyinyir, kotor, tapi pada saat sampai di KIPP jernih ya. Terus juga kemarin ada testimoni dari ibu-ibu yang minum kan. Buat teman-teman yang belum nonton video kemarin, coba deh tonton. Itu saya sudah ada tanya kepada ibu-ibu yang merasakan air minum di sana. Biar kalian kalau saya yang ngomong kan, yalah Dian Rana kan orang sana, Dian Rana kan tinggal di sana, Dian Rana kan pencinta IKN, ya pasti kan bilang bagus, bilang enak. Nah gitu kan pasti kalau saya ngomong. Tapi kalau kemarin kan itu saya tanya tuh sama ibu-ibu yang minum di sana dan beliau bilang apa? Seger gitu ya. Coba deh ditonton. Dan ini ya kondisi terbaru Bendung Intek yang ada di Ibu Kota Nusantara. Boleh dong buat teman-teman semua yang pernah ke IKN dan merasakan
sensasi meminum air keran langsung diminum ya? Gimana ya? Boleh dong ya, tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman nih ya, sekarang saatnya kita akan coba ke arah ini teman-teman, ke arah akses menuju ke Glamping ya. Jadi kalau kalian dari arah Samboja, kalian tuh bisa melalui jalur ini ya, yang baru diaspal ini. Nah nanti ya dari jalur aspal ini kalian ketemu dengan Indomaret ya. Kalian itu ketemu ada dengan Indomaret, baru belok kanan ya. Yang belum tahu nih, saya akan kasih tahu. Jadi belokannya di situ nih ya. Saya akan coba ajak teman-teman semua melihat kondisi terbarunya juga ya untuk akses menuju ke Glamping. Ya, kita akan lihat bagaimana keadaan terbarunya, dan itu menjadi salah satu akses pilihan sih teman-teman ya kalau ke Glamping, karena aksesnya itu bukan melalui jalur ini, jalur umum kendaraan ini, tapi akses pipa ya, akses pipa menuju ke arah Glamping itu lurus, nggak lurus sih sebenarnya, balak belok, tapi ya nggak ada, kalian minim kesasar lah kalau lewat situ, karena ngikutin aja jalan itu sampai ke arah bukit gitu ya. Di situ akan kelihatan sampai ke arah bukit paling tinggi itu akan terlihat. Nah ini dia teman-teman semua ya, jalurnya nih ya, dari tadi yang ada di Indomaret itu belok kanan, ada simpang 4 terus, simpang 4 kedua terus, jadi ada simpang 4 dua kali nih, ini simpang 4 dua kali, simpang 3 dua kali ya nih, 1 2. Nah baru di sini ada simpang 3 lagi nih ya, yang aspal nih, yang ketiga, simpang 3 ketiga, baru deh kalian cus ke sana ya, ke arah Glamping nih. Ini kondisi terbarunya nih. Oh ini simpang 4 ya berarti ya, ini simpang 4. Pokoknya di simpang 4 langsung belok kanan, kiri ke arah Glamping. Nah itu ya kondisi terbarunya. Oke teman-teman semua, demikian ya. Saya Dian Rana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.